Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Bapak Ibu jamaah Masjid Ta'lim Masjid Baitur Rahim yang semoga dirahmati Allah. Alhamdulillah, kembali pada pagi hari ini kita diperjumpakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita telah memasuki tahun baru Hijriah 1447 dan ini adalah hari kedua kita di tahun baru tersebut. Yang terpenting bagi kita adalah mari kita perbaiki amal ibadah kita lebih baik dari tahun yang lalu dan kita tingkatkan iman dan takwa kita. Semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang muttaqin, yang kelak Allah wafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga terlimpahkan, tercurahkan kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurah kepada seluruh keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya hingga yaumil akhir. Bapak Ibu, kita lanjutkan kajian kita di kitab tentang membenahi akidah dan kita masih pada pembahasan iman kepada Rasul. Sesi yang kedua. Di sesi pertama secara singkat kita sudah membahas beberapa ayat Al-Quran terkait perintah Allah memerintahkan kepada kita agar mengimani para Rasul yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran maupun yang tidak disebutkan. Dan sudah kita uraikan di pertemuan pertama apa bedanya Nabi dan Rasul. Berapa Rasul yang disebutkan oleh Allah, ada pula yang tidak disebutkan oleh Allah. Yang jelas kita wajib beriman. Kita akan lanjutkan di sini halaman 272 yang punya kitabnya bisa dibuka. Diutusnya para Rasul merupakan nikmat Allah kepada manusia karena hajat manusia kepadanya bersifat mendasar. Hidup mereka tidak teratur dan agama mereka tidak lurus kecuali dengan diutusnya para Rasul. Jadi dari sejak Allah utus para Nabi dan Rasul, sejak dahulu sebelum Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, umat itu rusak. Maka tugas diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam termasuk para Rasul semuanya adalah untuk memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Seluruh nabi-nabi demikian. Wabil khusus Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Di sini Allah sebutkan diutusnya para Rasul merupakan nikmat Allah kepada manusia. Sekarang diutusnya Rasulullah itu nikmat untuk siapa? Khusus untuk orang beriman. Sebab banyak manusia yang gak mau beriman. Meskipun hakikatnya diutusnya Rasul untuk seluruh manusia, tapi ada manusia yang tidak beriman. Maka nikmat untuk siapa Muhammad SAW diutus? Hanya untuk orang beriman. Sebagaimana Allah firmankan di surat Ali Imran, surat 3 ayat 164. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad manallahu 'alal mu'minin." Jelas sekali di sini. Laqad, sungguh benar-benar, manallahu, Allah telah memberikan nikmat
karunia yang terbesar alal mu'minin, atas orang-orang yang beriman. Apa nikmat bagi orang beriman itu? Il ba'atha fihim rasulan min anfusihim. Ingatlah ketika Allah mengutus seorang rasul kepada mereka dari kalangan mereka. Maka nabi-nabi terdahulu sebelum Nabi Muhammad SAW itu diutusnya rasul itu untuk kalangan umatnya. Adapun Nabi SAW diangkat oleh Allah dari kalangan umatnya, yaitu orang-orang Arab, tapi untuk rahmatan lil alamin. Maka dikatakan itu, il ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatslu alaihim ayatihi wa yuzakkihim. Itu dia Nabi kita SAW, membacakan ayat-ayat, menyampaikan ayat-ayat, menjelaskan ayat-ayat, dan menyucikan mereka, yaitu umatnya yang mau mengikuti Nabi. Allah akan sucikan dengan petunjuk jalan yang hak. Allah ampuni dosa-dosanya. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan mengajarkan kepada mereka kitab, yakni Al-Quran. Artinya seluruh nabi-nabi Allah bekali wahyu. Tetapi ada yang diberikan berupa suhuf, lembaran-lembaran, ada yang diberikan berupa kitab, lembaran-lembaran yang dipersatukan, yang isinya surah-surah. Tetapi di sini Nabi SAW begitu sempurna, Allah katakan membacakan, mengajarkan, yu'allimuhumullah. Allah ajarkan kepada Nabi, Nabi ajarkan kepada umatnya kitab Al-Quran wal hikmah, dan hikmah as-sunnah, yaitu al-hadis. Wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Meskipun dahulu kamu dalam keadaan kesesatan yang nyata. Bayangkan Bapak Ibu, kalau tidak diutus Rasul kepada kita, apa yang terjadi dengan kita? Gelap, Pak. Gelap kulit. Kita nggak tahu apa, nggak tahu iman itu apa, nggak tahu Islam itu apa, apalagi tentang syariat, akidah, nggak tahu, Pak. Jangankan kita, Nabi sebelum diutus menjadi Nabi, tahu nggak iman itu apa? Tidak. Tahu nggak kitab itu apa? Juga tidak. Nabi asalnya sebelum diutus oleh Allah, tapi begitu diutus oleh Allah, subhanallah, Nabi SAW digambarkan oleh Allah orang yang paling cerdas dalam memahami Al-Quran, meskipun dahulunya ummi, tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Kemudian Allah memberikan kepada Nabi SAW ruh, yaitu Al-Quran. Sebagaimana penjelasan Allah di dua ayat terakhir surat Asy-Syura. Surat Asy-Syura, yakni surat 42, di dua ayat terakhir, ayat 50 dan ayat 53. Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat ke-52. Apa, Pak? Awal ayatnya, Pak, ayat 52. Dan sudah ketemu? Ya? Kira-kira Allah menyebut Al-Quran atau menyebut ruh di situ? Wa kadzalika, dan demikianlah, auhayna ilaika, telah kami wahyukan kepada kamu. Mu'nya itu siapa di situ? Muhammad SAW. Ruham min amrina, ruh dari urusan kami, atas perintah kami. Di dalam kurung ruh itu disebut apa? Quran. Jadi dalam ayat ini Allah menyebut Quran itu apa, Pak? Ruh. Saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu sekalian, kenapa Bapak Ibu sekalian pagi ini kok bisa sholat ke Masjid Baitur Rahim lalu dengerin kajian? Kenapa? Ada ruh, Pak. Tanpa ruh gak ada kita. Meskipun jasad kita masih sempurna, dicabut ruhnya, pasti dikatakan sudah tidak ada. Adanya kita itu karena
fungsinya apa Pak? Terhadap tubuh kita. Untuk apa? Menjadikan hidup. Quran Allah sebut apa tadi Pak? Apa kalau gitu fungsinya Quran? Untuk menjadikan manusia hidup. Terutama kalau yang sudah mengaku Islam, yang mengucapkan 2 kalimat syahadat, wajib punya ruh untuk hidup Islamnya, hidup syahadat. Maka dikatakan ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitab wal iman. Meskipun dahulunya kamu, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tadri mal kitab wal iman, tidak mengetahui apa-apa tentang kitab itu, apa enggak tahu. Walal iman ibu apa itu juga tidak tahu. Walakin ja'alnahu nura, akan tetapi kami jadikan dia, yaitu ruh atau Al-Quran tadi, nura, cahaya. Maka nama lainnya kitab Al-Quran itu apa? Nur. Nama lainnya ruh. Nama lainnya hudan. Nama lainnya Furqan, Bayyinah. Subhanallah. Nama-nama Al-Quran itu banyak, yang isinya nama-nama itu sesuai dengan apa yang ada. Furqan, pembeda. Hudan, petunjuk. Ruh yang menjadikan hidup. Nur, cahaya yang bisa menerangi. Tanpa Quran, gelap gulita kita. Kalau begitu, kalau orang Islam yang gak menerima Quran gimana? Gak hidup Islamnya. Orang Islam yang menerima Quran tapi cuma pegang Quran, ini kitabnya, diimani kitabnya, tanpa mempelajari dan mengamalkan apa? Gelap gulita. Subhanallah. Maka diutusnya oleh Allah nabi-nabi yang wajib kita imani, terutama Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Di ujung ayatnya dikatakan sebagai apa Nabi itu? Wa innaka la'ala hudan siratal mustaqim. Engkau ya Muhammad betul-betul berada di jalan yang lurus dan memberi petunjuk pada jalan lurus. Jadi seluruh nabi dan rasul itu diutus oleh Allah untuk apa? Menunjuki jalan yang lurus. Maka wajib kita mengimani seluruhnya para nabi dan rasul. Hanya nanti di pembahasan akhir itu khusus pengimanan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jalannya lurus. Jalan siapa lurus itu? Siratillah, jalannya Allah, bukan jalan makhluk yang lain. Maka kita sebagai umat Islam wajib mengimani para nabi dan rasul. Kenapa? Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman di sini, Al-Baqarah 213. Kana nas ummatan wahidah. Sesungguhnya manusia itu dahulunya umat yang satu. Faba'athallahu an-nabi. Sesungguhnya kemudian Allah mengutus para nabi-nabi, mubasyirin, memberikan kabar gembira, wa mundhirin, dan memberikan peringatan, wa anzala ma'ahumul kitab, dan Allah turunkan bersama para nabi-nabi itu kitab bil haq, dengan benar, yaitu dengan membawa kebenaran. Liyahkuma bainan nas fi mahtadafu fi, supaya para nabi-nabi dan rasul yang diutus oleh Allah itu kepada manusia menyampaikan, memberikan, menjelaskan hukum-hukum di antara manusia terhadap apa yang mereka perselisihkan. Ada Quran saja Pak, ada hadis saja umat Islam berselisih Pak. Demikian umat-umat terdahulu. Lalu gimana kalau nggak ada kitab-kitab? Gimana kalau Nabi nggak dibekali oleh Allah kita? Semua manusia akan berselisih. Demikianlah keadaan manusia, kecuali yang mau mengikuti petunjuk. Maka saudaraku seiman yang semoga dirahmati Allah, hajat manusia kepada kerasulan lebih besar dari hajat pasien kepada dokter. Pak, maaf, ketika ada orang sakit, ngantri untuk ditangani oleh dokter berjam-jam, rela nunggu gak? Bahkan yang BPJS mungkin bukan berjam-jam, berhari-hari, berpekan-pekan baru dapat giliran. Rela nunggu gak? Demi apa? Sehat. Hajat manusia terhadap para rasul lebih dari itu. Apa maksudnya Pak? Kalau untuk
sembuh hanya sehat sementara di dunia berapa tahun. Tapi dengan kita butuhnya Rasul untuk mengimani Rasul dan mengikuti jalannya Rasul, untuk sehat kita berjuta-juta tahun nanti dia bilang. Kenapa? Karena kalau untuk ke akhirat, untuk meraih surga, kan kita harus mendapatkan syafaat dari para nabi dan Rasul. Kita umat Islam, ya kita menginginkan syafaat dari Muhammad SAW. Dan para Rasul memberikan syafaat pada umatnya. Wajib kita yakini itu. Dengan syafaat seseorang meraih surga. Kalau sudah di surga gimana Pak? Sehat selamanya. Kalau dokter gak bisa menyehatkan, cuma memberikan obat. Giliran sembuh dipuji-puji, kalau gak sembuh, payah itu dokter, obatnya gak manjur. Salah dokter. Aneh manusia. Boleh jadi dokternya salah, bukan obatnya gak manjur. Mungkin deteksinya salah, menerka obatnya salah, menyampaikannya salah, kurang tepat. Wallah manusia. Tapi di sini intinya, hajat manusia terhadap para Rasul lebih besar dari hajat pasien kepada dokter. Kenapa? Karena akibat paling buruk ketika tidak ada dokter atau tidak ada kesembuhan karena tidak ditangani oleh dokter, paling cuma sakit jasmani. Ujung-ujungnya kalau jasmani apa? Mati. Tapi kalau tidak ada Rasul, atau ada Rasul tapi tidak mengimani Rasul, sementara ketiadaan Rasul menyebabkan sakit rohani. Ini yang lebih parah Pak. Maaf, manusia biasanya kalau terkena penyakit jasmani itu pengen cepat sembuh gak? Pengen cepat sembuh gak Bu? Segera atau nanti aja? Kalau penyakit rohani, didatengin dokter aja gak mau disembuhin Pak. Giliran penyakit jasmani nyari dokter Pak. Benar apa benar? Subhanallah. Ini maaf, ini saya cuma anekdot aja Pak. Ada sedikit gurau dan gak ngantuk ya Pak ya. Pada subuh kadang-kadang emang kan ada penyakit jasmani dan penyakit rohani yang terbukti nyata. Kalau urusan jasmani pasti pengen segera sembuh. Ada penyakit Pak, penyakit jasmani, namanya penyakit kudis, kurang itu air. Meskipun hanya menimpa kulit Pak, gak mungkin dibiarin Pak. Terutama ibu-ibu di wanita. Kalau laki-laki kadang-kadang ya agak sedikit lebih cuek. Coba bapak ibu kena penyakit kudis, gatal-gatal di sebagian kulit, dibiarin atau pengen sembuh? Itu yang namanya dokter kulit bagi para wanita. Pasiennya sampai mati berjam-jam turun. Cuma pengen kurus doang kulitnya Pak. Ya Allah. Dan saya yakin pengen cepat sembuh. Ternyata penyakit kudisnya sudah sembuh. Beberapa lama kemudian ada penyakit yang agak lebih berat sedikit, kurang. Gatotnya udah lebih banyak lagi Pak. Saya yakin pengen lebih cepat sembuh lagi. Berapapun kalau punya duit puluhan juta cemen Pak. Kalau perlu operasi kulit, penyakit kurangnya sembuh. Kutu akhir Pak. Ya Allah hampir 10 juta. Gatal-gatal. Panik lagi dia Pak. Dokter yang ahli pasti dicari dan didatangi. Coba kalau saya penyakit ini saya ganti menjadi penyakit rohani, penyakit hati. Kudis. Banyak orang terkena penyakit kudis Pak. Tapi gak sadar. Dinasehati pun gak mempan. Buru-buru datengin ustaz. Enggak. Didatengin nolak. Tahu Pak apa itu penyakit kudis, penyakit rohani? Penyakit hati. Kurang disiplin dalam ibadah Pak. Ada gak orang Islam yang gak disiplin ibadahnya? Suka-suka Pak. Mau sholat, mau enggak, mau puasa, mau enggak, terserah gue dong. Ada kan yang kayak gitu Pak? Hidup nafsu-nafsu dalam dosa-dosa itu yang repot sih. Diingetin gak sadar. Kudis, kurang disiplin dalam ibadah. Disiplinnya sudah oke, sholat iya, udah mulai rajin, disiplin. Tapi terkena penyakit berikutnya kurang. Apa itu kira-kira? Kurang rapi, kurang tumakninah, kurang bagus, ibadahnya asal-asalan. Kalau orang
yang sholatnya jamaah di masjid, insya Allah gak bakal salah-salah. Kenapa? Tergantung imam. Kalau imamnya tartil, pasti ikut tartil. Coba kalau sholatnya sendiri, banyak juga yang begitu, Pak. Beneran, Pak. Lah wong dikir aja cepet-cepet, ada dikir kan harusnya kan subhanallah. Ada kayak gitu, Pak. Tasbihnya kenceng, cepet banget jalannya. Gak rapi, ibadahnya gak khusyuk, gak tumakninah. Kalau kurangnya sembuh, khusyuknya, tumakninahnya, disiplinnya mantap. Penyakit yang paling ditakuti Rasul, kutu air, kurang tulus dan ikhlas karena riya. Ini penyakit utama ini, Pak. Ini penyakit hati ini sangat ditakuti Rasul loh, Pak. Hadis sahih dari Imam At-Tirmidzi dan An-Nasa'i dari Mahmud bin Labid. Inni akhwafa ma akhafu 'alaikum asyirkul asghar. Sesungguhnya yang paling aku takutkan atas kalian menimpa kalian syirik yang kecil. Maka inilah kalau nggak ada Rasul, ya Allah, penyakit-penyakit rohani Pak bermana-mana. Dengan diutusnya Rasul, sampailah kepada kita kebenaran, bersyukur. Inilah kebutuhan seorang hamba terhadap Rasul sangat penting. Tapi maaf, jangan sekedar diimani dengan lisan. Dan tentang kita mengimani para Rasul, wajib kita yakini, kita imani. Meskipun jangankan dengan para Rasul yang lain, dengan Rasul Muhammad SAW saja kita nggak pernah berjumpa. Tapi Allah ceritakan di sini, para Rasul yang nama-nama mereka Allah sebutkan di dalam Al-Quran wajib diimani. Mereka berjumlah 25 orang. Di antaranya 18 nama orang nama Rasulullah disebut oleh Allah dalam satu rangkaian surat Al-An'am surat 6 ayat 83 sampai 86. Wa tilka hujjatuna, dan itulah keterangan kami, hujjah kami, keterangan-keterangan yang menjadikan dasar daripada hujjah Allah Subhanahu wa taala. Atainaha Ibrahim, kami jadikan atau kami berikan kepada Ibrahim ala qaumi, itu kami datangkan Ibrahim kepada kaumnya untuk menjelaskan keterangan-keterangan, bayinat, hukum-hukum, perintah-perintah. Narfa'u darajati man nasya, maka kami tinggikan derajat kepada siapa yang kami kehendaki. Inna rabbaka hakimun alim, sesungguhnya Rabbmu hakimun alim, maha bijaksana dan maha mengetahui. Al-An'am surat 6 ayat yang ke-83-nya. Kita lanjutkan sampai 86. Wa wahabna lahu Ishaq wa Yaqub, dan kami karuniakan kepada Ibrahim Ishak dan Yakub. Pak, Ibu, anak pertama Nabi Ibrahim siapa? Ismail atau Ishak? Ismail dari Hajar. Tapi sering lebih disebut bukan Ismail, Pak. Sedikit jarang disebut Ismail. Yang paling sering disebut Ishak, Yakub. Karena dari situlah keturunan Nabi Ibrahim sampai kepada Isa alaihi salam. 16 nabi berturut-turut itu dari keturunan Ibrahim, Ishak, Yakub dan seterusnya. Sementara dari Ismail putus. Ketemu dari keturunan Ismail siapa, Pak? Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Terputus 16 generasi kenabian, Pak. Maka di sini disebutkan pertama dan Ishak wa Yakub, dan Yakub. Siapa Yakub? Nama lain Yakub siapa? Israil. Maka anak keturunan Nabi Yakub disebut Bani Israil, anak cucu Israil. Nama Israil itu Allah yang beri nama kepada Yakub. Nama lainnya Israil. Maka Bani Israil adalah anak keturunannya dari Nabi Yakub. Siapa Yakub tadi? Anaknya Ishak. Siapa Ishak tadi? Anaknya Ibrahim dari Sarah, istri yang pertama setelah sebelumnya lahir Ismail. Kullan hadaina, semuanya kami telah memberikan petunjuk. Wa Nuhan, dan Nabi Nuh. Wa hadaina min qabl, dan telah kami beri petunjuk sebelumnya. Wa min
dzurriyyati, dan dari anak cucunya Daud, yaitu Daud, wa Sulaiman dan Sulaiman, wa Ayub dan Ayub, wa Yusuf dan Yusuf, wa Musa dan Musa, wa Harun dan Harun, wa kadzalika najzil muhsinin. Demikianlah kami berikan balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Wa Zakaria dan Zakaria, wa Yahya dan Yahya, wa Isa dan Isa, wa Ilyas dan Ilyas, kullun minal salihin, semua termasuk kalangan orang-orang yang saleh. Wa Ismail dan Ismail, wa Yasa dan Ilyasa, wa Yunus dan Yunus, wa Lut dan Lut, wa kullan faddalna 'alal 'alamin. Semua nabi-nabi ini kami lebihkan atas makhluk di seluruh alam semesta. Inilah nabi-nabi yang disebut oleh Allah. Wajib kita yakini. Kok ngacak sih Ustaz? Ya terserah Allah. Benar apa? Terserah Allah. Mau ngacak mau enggak? Kenapa enggak Ismail dulu, baru Ishak, Yakub, Yusuf? Kan begitu harusnya urusannya. Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf. Nah, mulai dari Ishak, Yakub, Yusuf, Ain, Syuaib, Musa, Harun, Dzulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa. 16 dari mulai Ishak sampai dengan Isa, semua anak cucunya Ibrahim. Semua anak cucu Ibrahim. Dan doanya Nabi Ibrahim Allah kabulkan. Giliran Ismail terus 16 terpotong oleh 16 nabi dari kalangan Ishak tadi. Nurunlah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dari nabi-nabi yang Allah sebutkan, nabi-nabi yang Allah sebut sebagai uswatun hasanah cuma 2. Siapa dia? Ibrahim. Satu lagi Ibrahim Allah sebut di surat Al-Mumtahanah, surat 60 ayat yang keempat. Muhammad SAW disebut oleh Allah di surat 33 ayat 21. Itulah 2 nabi yang Allah sebutkan uswatun hasanah. Apa itu uswatun hasanah? Nabi-nabi sebagai teladan terbaik. Uswah itu teladan yang patut diikuti, yang patut diikuti, dicontoh, ditaati. Maka kalau manusia nggak boleh menjadikan uswah. Kalau manusia apa? Qudwah. Kalau Nabi uswah, kalau manusia qudwah, teladan, suri teladan, contoh. Bapak, ibu-ibu boleh nggak meneladani orang tua kita? Boleh. Boleh nggak meneladani guru kita? Boleh nggak meneladani para ustaz? Boleh nggak? Mereka itu apa? Qudwah. Artinya apa? Keteladanan kita kepada manusia itu terbatas. Tapi kita tidak boleh meneladani manusia sebagai qudwah kalau manusia itu tidak meneladani Rasul sebagai uswah. Karena Allah katakan, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi Ibrahim uswatun hasanah. Ibrahim uswatun hasanah, dan Nabi yang paling mengikuti uswahnya Ibrahim adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Bapak Ibu tiap zikir pagi dan petang menyandingkan nama Muhammad pasti dengan Ibrahim. Apa di antaranya Pak zikir pagi petang kita? Pagi-pagi kita membaca asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. 2 teladan terbaik di muka bumi, Pak. Maka uswah cuma 2 disebut oleh Allah tadi. Surat 60 ayat 4 Ibrahim, surat 33 ayat 21 Muhammad SAW. Maka bolehkah kita menjadikan manusia uswah? Tidak boleh, hanya qudwah. Apa maksudnya? Boleh kita teladani manusia selama manusia yang kita teladani meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maaf, apa yang terjadi Pak dengan umat Islam, Pak?
Bahkan Rasul kadang disepelekan, kiainya diutamakan, Pak. Benar apa? Dipuja-puji luar biasa. Sampai di negara kita ada, maaf, sekelompok dari para kiai ulama yang menyatakan dirinya habaib, yang namanya rambut Rasul dipuja-puja, dipamerin, ini rambutnya Rasul. Ada apanya? Ini kiswahnya apa? Kiswahnya makam Rasul. Orang-orang ini kiswah makam Rasul itu lebih mulia dari kiswahnya Ka'bah. Siapa yang bisa memegang kiswahnya Rasul atau menyentuh saja terbebas dari azab kubur. Innalillahi. Tapi muridnya pada percaya. Ya Allah. Dan dia beberapa waktu sekali kiswahnya dipamerkan, lalu diciumin, muridnya suruh pada salah menyiumin sampai tunduk begitu. Kenapa? Mereka tidak tahu bagaimana itu uswah. Jadi manusia nggak boleh dijadikan uswah, cuma dijadikan qudwah, yakni boleh kita teladani selama manusia yang kita teladani siapapun dia mengikuti uswahnya para nabi, terutama umat kita Muhammad SAW berarti meneladani Rasulullah SAW. Kemudian di surat Ghafir, surat 40 ayat yang ke-78. Walaqad arsalna rusulan min qablika minhum, dan sungguh kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau ya Muhammad, minhum man qasasna 'alaika wa minhum man lam taqsus 'alaik. Sebagian rasul-rasul kami jelaskan kepada kamu, kami ceritakan kepada kamu, dan sebagian lagi kami tidak ceritakan kepadamu. Jadi ada nabi dan rasul yang diutus oleh Allah diceritakan dalam Al-Quran. Ada yang Allah tidak sebut. Yakini, imani, berapa jumlahnya? Wallahu a'lam. Dan gak perlu diperdebatkan. Contoh Pak, Luqmanul Hakim yang Allah abadikan dalam Al-Quran sebagai surat Luqman, nabi rasul atau nabi atau ahli hikmah. Gak usah ribut Pak, mau rasul kayak mau ahli hikmah terserah saja, yang penting Allah firmankan dalam Al-Quran. Sebagian ulama ada yang mengatakan cuma ahli hikmah, ada yang mengatakan dia adalah rasul, ada yang mengatakan dia adalah nabi. Wallahu a'lam. Kalau Allah gak ceritakan sami'na wa ata'na, Khadir nabi atau rasul atau ahli hikmah, Allah jelaskan dia adalah nabi, di mana Nabi Musa suruh belajar mencari ilmu, namanya Khadir. Zulkarnain, siapa? Zulkarnain, nabi atau rasul atau ahli hikmah? Gak ada keterangan yang jelas. Nabi sendiri nggak menceritakan apakah dia nabi, apakah rasul. Bahkan ada yang mengatakan nabi, ada yang mengatakan rasul, ada yang mengatakan hikmah. Wallahu a'lam. Selama tidak dijelaskan oleh Allah siapa dia, sudah imani. Karena kalau diperselisihkan, dipertentangkan, tidak menjadi meningkatnya iman. Yang ada malah was-was, kita akan bertanya terus, dipermasalahkan, sementara tidak menjadi meningkatkan akidah. Maka kita hanya diberitakan imani nabi rasul yang telah disebutkan oleh Allah maupun yang tidak disebutkan oleh Allah. Hanya Allah yang tahu berapa jumlahnya. Tapi yang jelas nabi dan rasul disebut dalam Al-Quran berapa? 25. Juga Allah berfirman di surat An-Nisa, di penggalan An-Nisa, surat ayat 164. Rusulan qad qasasnahum 'alaika, dan rasul-rasul yang telah kami kisahkan mereka kepadamu ya Muhammad min qabl, sebelummu, wa rusulan lam taqsushum 'alaik, dan juga ada rasul-rasul yang kami tidak menceritakannya kepadamu. Sudah titik. Kalau diceritakan kita imani, kalau kita tidak diceritakan ya sudah. Dan di sini disebutkan ada rasul-rasul ulul azmi. Disinilah perintah kesabaran Rasul harus mencontoh kesabaran Rasul ulul azmi. Sebagaimana Allah firmankan di surat Al-Ahqaf, surat 46 di ayat paling ujung, paling akhir ayat 35. Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul fala tastajil lahum
Maka bersabarlah kamu, hai Muhammad, sebagaimana bersabarnya Rasul-Rasul ulul azmi di antara para Rasul. Siapa Pak Rasul ulul azmi Pak? Rasul-Rasul yang memiliki keteguhan dalam berdakwah. Siapa Rasul ulul azmi yang paling pertama disebut Allah? Nuh. Dari mana keteguhannya Nuh Pak? Berdakwah kepada kaumnya selama 1000 tahun kurang 50 tahun. Berapa Pak yang mau mengikuti ajarannya Pak? Cuma 40 pasang yang di akhirnya disuruh naik ke atas perahu dan bersama-sama dengan binatang-binatang yang berpasang-pasangan. Gimana ya Ustaz? Gajah kan gede, singa kan buas. Kok bisa naik ke satu perahu bareng-bareng? Urusan Allah Pak, gak diciptakan oleh Allah. Sami'na sudah. Wa man hamalna ma'ahu wa min dzurriyyatihi, yang kami angkut bersama Nabi Nuh dan bersama anak cucunya mereka sudah imani, ada para nabi. Mereka adalah yang diselamatkan Allah dari banjir besar. 1000 tahun kurang 50 tahun Pak. 40 pasang Pak, gagal atau sukses? Kalau dilihat dari waktu 940 tahun cuma segitu Pak. 950 tahun. Nabi Muhammad berapa dakwahnya Pak? 13 tahun, pengikutnya nggak sampai ratusan. Makanya ketika beliau hijrah ke Madinah ada perang Uhud, itu pun dibantu dengan orang Ansor. Pasukan perang Rasul berapa? Cuma sekitar 317. Ada yang mengatakan 314, lebih kurang sekitar 300. Jadi cuma ratusan orang Pak. Tapi begitu hijrah ke Madinah, puluhan ribu umat Islam yang ngomong itu. Jadi dalam kurun 10 tahun Rasul bisa membawa puluhan ribu umat Islam. Sementara Nabi Nuh 950 tahun sampai anaknya gagal dibawa, istrinya gagal dibawa. Kira-kira gagal atau sukses Pak? Sukses atau gagal bukan dilihat daripada keberhasilan dakwah, tapi bagaimana keteguhan. Yang namanya sukses bukan berapa banyak orang yang Anda ajak, tapi bagaimana Anda sukses di hadapan Allah. Maka kapan Pak kita tahu sukses itu? Kalau sudah mati. Karena sukses hakiki di dunia atau di akhirat. Surat Ali Imran ayat ke-185. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Bahwasanya sesungguhnya balasan yang paling sempurna yang akan aku berikan kepada kamu hai manusia nanti pada hari kiamat. Jadi balasan paling sempurna pada kita itu kapan? Sukses itu kapan Pak? Nanti. Apa itu bukti sukses Pak? Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah. Maka barang siapa yang dijauhkan dari neraka, dimasukkan ke dalam faqad faz. Itu sesungguhnya kemenangan, itu kesuksesan. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Karena kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang menipu, kenikmatan sementara. Maaf, contoh. Zaman sekarang orang kalau yang duitnya miliaran disebut siapa? Miliar. Enggak, di Indonesia ada nama khusus, Sultan. Kayaknya kalau disebut Sultan bangga banget. Pamer harta, pamer mobil, pamer rumah, pamer semuanya. Disebut Sultan luar biasa bangganya Pak. Nih Sultan bakal ngaku-ngaku. Kira-kira semua sukses itu dibawa mati apa enggak? Jangankan yang suksesnya di dunia, triliunan dolar orang-orang Yahudi punya harta Pak. Demi Allah gak ada apa-apanya. Coba lihat surat 28, surat Al-Qasas ayat 60. Wa ma
min syai'in famata'ul hayatid dunya wa zinatuha. Apa saja kenikmatan yang Allah berikan kepada kamu? Apa itu di situ, Pak? Harta, kekayaan, pangkat, jabatan, kedudukan, anak, keturunan, semua yang kamu nikmati di dunia itu hanya kesenangan sementara di dunia. Wa ma indallah, tapi apa-apa yang ada di sisi Allah khairun wa abqa, itu lebih baik dan itu lebih ke. Di ujung ayatnya Allah firmankan apa, Pak? Afala, apa terjemahannya di situ? Ya? Benar apa kira-kira terjemahannya? Coba perhatikan ayatnya. Afala ya'lamun atau afala ta'lamun atau afala ta'qilun? Afala ya'lamun atau afala ya'lamun? Ya'qilun. Apa kata dasar daripada ya'qilun? Akal. Jadi apa maksudnya afala ya'qilun? Maka apakah mereka tidak memikirkan, mereka tidak menggunakan akal? Bukan nggak mengerti, Pak. Kalau mengerti, ya'lamun, mengetahui, atau apa namanya, yatadzakarun. Di sini ta'qilun, ya'qilun. Apa kamu tidak menggunakan akalmu? Orang-orang yang sukses di dunia, akalnya hanya untuk dunia, Pak. Sedangkan Allah pakai akal itu untuk apa? Untuk kepentingan akhirat kita. Nanti dimintai tanggung jawab. Maka triliunan dolar yang dikumpulin, kedudukan yang tinggi yang direbut, dan segala kehormatan di bawah mati apa enggak? Berarti Nabi Nuh sukses enggak, Pak? Maka Allah utus para nabi dan rasul yang Allah ceritakan dalam Al-Quran di dunia. Kebanyakan nabi dan rasul itu kaya atau miskin? Subhanallah. Nabi yang kaya siapa, Pak? Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, luar biasa. Saat menikah dengan Khadijah berapa maharnya? 100 ekor unta hekko. Kalau satu unta hekko itu 50 juta, minimal berapa? 5 miliar. Ada zaman sekarang, Pak, seperangkat alat sholat dan ya paling cari gramnya dicocok-cocokin sama tahun 225, 2 gram 25, nah kecil. Rasulullah SAW luar biasa, Pak. Dan isinya beliau konglomerat paling kaya di Mekah, Pak. Siapa namanya? Khadijah binti Khuwailid. Tapi apakah hartanya kemudian dikuasai sendiri? Begitu menjadi nabi, diserahkan itu harta kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ini harta dipakai untuk dakwah habis, Pak. Sampai Rasul wafat tidak meninggalkan harta wali, meskipun hanya 1 dirham, bukan dinar. Meskipun hanya 1 dirham, ya Allah, gak meninggalkan. Inilah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada 1 dirham kira-kira 0,4 gram berapa, Pak? Sekarang kalau dihitungannya dengan perak, nggak sampai 80.000. Ini Nabi, Pak. Warisan Nabi apa yang paling utama? Al-Quran. Ini warisan yang sering manusia mengabaikan. Kembali tadi, pertama adalah Nabi Nuh. Setelah Nabi Nuh siapa, Pak? Siapa? Ibrahim. Di mana keteladanannya Ibrahim? Di mana Nabi Ibrahim mendapatkan uswah itu, Pak? Kesabaran dalam berdakwah dan dalam mendapat ujian dari Allah. Kalau Nabi Nuh ujiannya apa? Dari kaumnya. Kalau Nabi Ibrahim, ya dari kaumnya, ya dari dirinya. Bahkan ujian paling berat diantaranya ketika punya satu-satunya anak setelah dewasa disuruh, yang kemarin dijadikan menjadi teladan untuk penyembelihan hewan kurban. Inilah dia Nabi Ibrahim. Kemudian yang ketiga siapa? Siapa? Yusuf atau Musa? Musa alaihi salam. Kalau Nabi Yusuf, Pak, di penjara katakanlah ketika itu,
dipisahkan dengan orang tua. Nabi Yusuf masih kecil. Begitu sudah dewasa, bukan sudah dewasa, bisa menahan diri. Tapi perjuangan Nabi Yusuf itu enak, Pak. Benar apa, Pak? Beliau menderita itu dari kecil. Dibuang oleh saudaranya, kan dicemplungin ke sumur, dijual, ditangkap adik, diambil oleh orang yang musafir, dijual ke raja di Mesir. Diangkat anak, nikmat di kerajaan, Pak. Cuma bapaknya aja yang menderita, sedih, kehilangan Yusuf. Siapa bapaknya Yusuf? Yakub atau Ayub? Ayub yang sakit, Pak. Yakub menderita, Pak. Setelah itu di penjara beberapa tahun, ya di penjara. Tapi setelah itu jadi siapa, Pak? Subhanallah, bendahara negeri, Pak. Subhanallah, kalau bendahara sekarang itu siapa ya? Menteri Keuangan lah. Yang suka ngurusin keuangan siapa? Orang-orang yang berdinas pajak tuh. Oh, pada kaya-kaya ya, Pak. Rasul enggak, Pak, miskin, Pak. Yusuf miskin, Pak. Cuman hebat aja kedudukannya, tapi berbagi sesuai dengan aturan Allah. Nah, setelah Yusuf siapa, Pak? Nah, setelah Musa siapa, Pak? Isa. Apa kesabarannya Nabi Isa? Tadi Musa, apa Nabi Musa? Kesabaran menghadapi kaumnya yang namanya Bani Israel, Pak. Tukang ngeyel. Udah dikasih nikmat, didoakan Nabi Musa, disuruh berjuang, subhanallah. Maka umat paling ngeyel itu Bani Israel, Pak. Sampai sekarang, Pak. Gak pernah kerasa kalah, Pak. Ngebomim orang-orang Gaza, rumah sakit bayi dibom, gak kerasa salah. Giliran dibom sipil udah kerangek-kerangek, Pak. Ya kan? Pelanggaran hak asasi, Iran ngebom ini, rakyat sipil dibom. Lah Anda ngebom berapa tahun itu di sana? Na'udzubillah. Disinilah Nabi Musa, Pak, menghadapi kaumnya yang sudah diberi nikmat, tetap tidak mau taat kepada Allah. Lalu yang keempat, Isa alaihi salam. Apa, Pak? Nabi Isa. Dari mana? Dari sisi ulul azminya. Sama menghadapi Bani Israel. Disuruh, aku bukan Tuhan, sembahlah Allah. Ngeyel, engkau Tuhan. Benar apa, Pak? Bapak kalau dihormati sebagai anak Tuhan gimana? Yes, Pak. Mantap banget tuh. Jangan sekarang banyak orang biasa-biasa ngaku Nabi, ngaku apa kayak apa, Pak. Subhanallah. Maka itulah yang terjadi. Maka Nabi Isa sesungguhnya, Pak, bagaimana umatnya itu tidak pernah mau mengimani Allah. Lalu mengimani malah Nabi Isa, karena Nabi Isa diberikan mukjizat, bisa menghidupkan orang mati, menyembuhkan orang buta. Nanti pada bab mukjizat kita akan bahas. Inilah. Lalu siapa yang paling terakhir, Pak Ulul Azmi? Muhammad SAW. Dari mana? Di mana kehebatannya Nabi Muhammad sebagai Ulul Azmi? Bahkan puncaknya Ulul Azmi di mana? Muhammad. Pemimpinnya para Rasul siapa? Muhammad SAW. Kenapa? Kesabaran beliau dalam menghadapi kaumnya, plus kesabaran beliau dalam menghadapi permusuhan kaumnya, yang dimana sebagian besar saudara-saudara dari satu keturunannya diusir, masih tetap sabar, Pak. Dan disakiti kayak apapun, Rasul gak pernah mendoakan keburukan. Dizolimi kayak apapun, Rasul disuruh oleh Allah memaafkan. Jadi akhlaknya Rasul itu is the best. Maka disebut oleh Allah di surat 68 Al-Qalam ayat 4. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau, hai Muhammad, betul-betul memiliki akhlak yang paling agung. Satu-satunya manusia disebut akhlak yang paling agung, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Apa salah satu akhlak yang agung? Coba buka surat 3 Ali Imran 159. Fabima rahmatin minallahi lintalahu, maka disebabkan karena rahmat Allah kepadamu ya Muhammad, Allah betul-betul lemah lembut kepada mereka umat musuh sekali. Walau kunta faddan ghalidhal qalb lam faddu min hawlik,
Sekiranya kamu itu keras, hatimu itu kasar, niscaya orang-orang tidak akan mau sekitar kamu, tidak akan mau menolong, tidak akan mau bersamamu, pasti akan ninggalin kamu. Fa'fu anhum, maka ya Muhammad, apabila mereka berbuat salah kepada kamu, maafkan mereka. Wastaghfir lahum, dan doakan kepada Allah supaya Allah mengampuni mereka. Pak, bapak disakiti orang, Pak, maafin apa enggak? Maafinlah semoga insyaallah. Kira-kira setelah memaafkan, orang itu berbuat salah lagi sama bapak, dimaafin apa enggak? 2 kali masih lama. Kalau sudah 3 kali, tidak ada maaf bagi. Kira-kira berapa tahun Rasul disakiti, Pak? 13 tahun di Mekah. Sudah hijrah, masih Pak disakiti, diboikot, diperangi. Puncaknya cuma 1, 8 Hijriah ketika Fatu Mekah. Dan gak ada lagi Rasul disakiti. Mereka berbondong-bondong masuk Islam. Kenapa terjadi? Sebab Rasul tetap memaafkan dan mendoakan supaya Allah memaafkan dan memberi petunjuk. Kalau kita lihat ayat ini, maafkan mereka dan mohonkan ampun kepada Allah. Jadi kalau bapak disakiti, ibu disakiti, ya Allah, maafkan orang yang telah menyakitiku, ya Allah, ampuni dosa dia, ya Allah. Kira-kira ada nggak kayak gitu? Gak ada. Pencemaran nama baik yang ada. Kalau namanya nggak baik, memang nggak baik kok. Apa yang mau dipertahankan? Ini Nabi, maka 2 ulul azmi terbaik siapa? Ibrahim, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 2 ulul azmi, maka disebut 2 Khalilullah, Ibrahim dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah telah memilih manusia-manusia yang terbaik. Itu semuanya atas kehendak Allah. Disebutkan di sini di antaranya penggalan dari surat Hajj surat 75 ayat 22 ayat 75. Allahu yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas. Allah telah melebihkan para utusannya dari para malaikat dan dari manusia. Ada utusan-utusan malaikat yang dilebihkan seperti siapa? Jibril yang kedudukannya paling mulia. Kalau Nabi, di antara Nabi siapa yang paling mulia? Ibrahim dan Muhammad. Maka 2 Khalil itu dapat gelaran khusus dari Allah. Kalau Ibrahim apa gelarnya? Khalilullah. Apa gelarnya? Abul Anbiya, bapaknya para nabi-nabi mulia enggak, Pak? Lah kalau gitu bapaknya ya mulia, tapi ada anaknya yang paling terakhir dari keturunan nabi mulia ini menjadi nabi paling terakhir dan lebih mulia lagi. Maka kalau Nabi Muhammad apa? Sayyidul Anbiya, pemimpinnya. Jadi lebih tinggi mana kedudukannya, Pak? Bapaknya para nabi dengan pemimpinnya para nabi. Ya pasti Sayyidul. Makanya bapaknya juga dipimpin oleh. Makanya siapa nabi yang pertama kali nanti akan dihisab dan memberi syafaat? Penghormatan dari Allah, Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah wajibnya kita mengimani para nabi-nabi. Maka insya Allah ketika para rasul-rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, semuanya atas izin Allah. Dan tidak ada nabi memilih, tolong ya Allah utus aku jadi rasul. Setiap nabi-nabi dan rasul diutus oleh Allah atas kehendak Allah dan hamba pilihan. Maka rasul di samping memaafkan, memohonkan ampunan kepada Allah supaya dimaafkan, akhirnya yang terjadi, beliau sangat lembut. Maka akhirnya musuh-musuh Islam masuk Islam. Saya tutup dengan sebuah ayat Al-Quran. Bapak buka, ibu buka surat 41, surat Fussilat, ayat 33 sampai 35. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Dan siapakah yang lebih baik perkataannya dari orang yang menyeru kepada jalan Allah, menyeru kepada jalan lurus, menyeru kepada Allah,
wa 'amila shalihan, dan membuktikan dengan amal-amal yang saleh. Wa qala innani minal muslimin, dan yang mengatakan kami termasuk orang-orang yang berserah diri. Maka Allah perintahkan di ayat yang ke-34-nya, yang dimaksud orang ini adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di ayat 34-nya, wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah. Tidak sama antara perbuatan baik dengan perbuatan jahat. Apa perintah Allah pada Nabi? Idfa' billati hiya ahsan. Ya Muhammad, apabila kamu dijahati orang, tolaklah perbuatan buruk mereka dengan perbuatanmu yang lebih. Apa jaminannya, Pak? Kalau ada orang menjahati kita, kitanya tetap baik. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamid. Maka nanti orang-orang yang tadinya antara kamu dengan mereka ada permusuhan, kamunya mengalah, tetap memaafkan, tetap baik, tetap mendoakan. Mereka yang memusuhimu akan menjadi temanmu yang paling setia. Rasul buktikan kan? Umar bin Khattab dulunya siapa? Pernahkah Rasul mendoakan buruk untuk Umar? Pernahkah dendam dengan Umar? Tidak. Amr bin As dulu siapa? Pernahkah Rasul dendam dengan Amr? Bahkan didoakan supaya dapat hidayah. Khalid bin Walid, Pak. Siapa yang mengalahkan umat Islam di perang Uhud? Taktiknya siapa dia? Khalid bin Walid. 70 syuhada, termasuk pamannya Rasul Hamzah, wafat di perang Uhud. Khalid bin Walid, Pak. Didoakan Rasulullah. Faktu Mekah, siapa pembesar yang mau utama masuk Islam selain Khalid bin Walid? Abu Sufyan, pamannya yang kaya para jadi sahabat. Kalau kita gimana Pak dimusuhin, Pak? Wih, orang itu dimusuhin tumpah amat, tumpah katanya, Pak. Melunjak nanti orang itu, malah nginjek-nginjek kita. Enggak bakal diinjek demi Allah. Harga diri saya kalah, cuma harga diri doang. Ini dia Nabi teladan kita. Dialah ulul azmi di antara pemimpinnya para nabi-nabi, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah dalil-dalil di mana kita diminta Allah mengimani nabi-nabi, wabil khusus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya insyaallah nanti kita akan membahas di halaman 276 tentang bukti-bukti kenabian. Nanti akan dipisahkan. Apa bukti-bukti kenabian? Di antaranya ada mukjizat, kemudian apa lagi? Akan ada bukti-bukti kenabian yang lain seperti mendapatkannya wahyu dan yang lainnya. Insyaallah kita akan membahas pada pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam. Sampai di sini perjumpaan kita di pagi hari ini. Semoga apa yang sama-sama kita uraikan insyaallah membawa manfaat dan hikmah yang benar dari Allah dan yang disampaikan melalui Rasulnya. Yang salah saya menyampaikan yang penuh kekurangan dan kekhilafan. Kita manusia yang penuh kekurangan dan kekhilafan. Semoga Allah memaafkan dan mengampuni dosa kita. Mari kita sama-sama akhiri dengan kafaratul majlis. Alhamdulillah lillahi fi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.